Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nita di pelajaran ekonomi kelas 11. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang penghitungan pendapatan nasional. Bisa kalian simak pada materi berikutnya. Dan juga untuk contoh soal yang akan ada di materi ini bisa kalian lihat di bahan ajar, contoh soal beserta cara pengerjaannya, agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Terima kasih, silahkan untuk mengikuti materi selanjutnya. Contoh soal perhitungan pendapatan nasional. Diketahui data keuangan negara Y pada tahun 2018 antara lain ada produk domestik bruto, transfer luar negeri, pajak tidak langsung, pajak perseroan, laba ditahan, penyusutan barang modal, pembayaran transfer, jaminan sosial, dan pajak langsung. Berdasarkan data tersebut, kita akan menghitung pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Produk domestik bruto dikurangi dengan transfer luar negeri. Yang dimaksud dengan transfer luar negeri di sini adalah sama dengan PFDN atau pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri yang dibawa keluar, maka disebut dengan transfer luar negeri, mengurangi dari produk domestik bruto.
Jadi nilai pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income adalah sebesar 14.888,5 triliun. Sekarang kita masuk kepada metode penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi yang pertama itu adalah menjumlahkan seluruh nilai tambah atau value added yang dihasilkan oleh perusahaan selama 1 tahun. Rumusnya di sini ada Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah di sini Qn dikali Pn, artinya sampai kepada quantity maupun price yang terakhir, harga dan kuantitas barang yang terakhir. Y itu adalah pendapatan nasional, Q-nya jumlah barang dan atau jasa, P-nya harga barang dan atau jasa, sedangkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah jenis barang atau jasa. Lalu yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Kenapa ini yang dipakai? Karena dengan pendekatan pengeluaran itu kita menghitung seluruh pengeluaran secara nasional dalam waktu 1 tahun, di mana Y adalah pendapatan nasional, C-nya consumption atau konsumsi rumah tangga, I-nya investment atau investasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan, G-nya government expenditure itu adalah pembelanjaan pemerintah atau pengeluaran pemerintah, X min M ekspor dikurangi import itu artinya net ekspor. Jadi untuk pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan selama 1 tahun. Lalu yang ketiga ada pendekatan pendapatan, menjumlahkan seluruh pendapatan masyarakat tentunya selama 1 tahun. Di sini ada NI sama dengan R plus W plus I plus P. NI itu juga sama dengan Y, yaitu national income. R-nya rent atau sewa. Sewa itu didapat kalau kita punya aset tanah ataupun rumah ataupun gedung lalu disewakan. Nah, uang yang kita dapat itu disebut dengan rent. W-nya wage itu upah ataupun gaji seorang pekerja. Lalu I di sini maksudnya adalah interest atau bunga bank. Kalau kita menabung di bank kan kita mesti mendapat bunga, maka dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini yang sering membuat kalian kalau mengerjakan diketahui suatu soal lalu investasi terus ada bunga sing mare keliru kalau memasukkan rumus di sini itu antara I di sini dengan I yang ada di pendekatan pengeluaran. Lalu P-nya itu adalah profit atau laba. Biasanya yang mendapat laba itu suatu perusahaan. Jadi 3 ini cara kita untuk menghitung pendapatan nasional. Yang sering kali keluar itu adalah pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Ini harus kalian pelajari dengan seksama, harus kalian hafalkan. Terutama itu tadi yang Bunita bilang, sering terjadi kekeliruan adalah I di sini investasi dan I yang di sini itu adalah interest. Itu yang sering membuat kalian salah untuk mengerjakan ataupun membuat keliru dalam memasukkan angka-angka di dalam rumusnya. Itu untuk metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk contoh soal beserta jawaban cara menghitungnya untuk pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan bisa kalian lihat di bahan ajar yang akan diupload oleh Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.